Kisah yang terjadi antara aku dengan ibu tiriku. Tapi sebelum lanjut, mari kita sambut dengan ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman kisah ranjang. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Semoga kita senantiasa diberkahi kebahagiaan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Sebut saja aku dengan nama Aldi, berumur 25 tahun, dan ibu tiriku yang cantik dan mempesona. Sebut saja Sulis, berumur 40 tahun. Sewaktu sore, saat di rumah hanya ada kami bertiga. Waktu itu ayahku sedang asyik dengan hobinya, sedangkan aku lagi asyik bermain game Mobile Legends di lantai. Kemudian, aku memutuskan untuk turun lewat tangga satu yang langsung mengarah ke jendela kamar ibu tiriku, yang kebetulan tanpa gorden. Aku pun berjalan pelan-pelan, sambil membaca chat yang masuk. Alangkah kagetnya aku waktu itu, karena aku melihat pemandangan yang cantik dan keadaan yang begitu indah di kamarnya, sambil memilih aksesoris penunjang dan baju yang akan dipakainya. Seperti aman untuk bisa terus melihat apa yang terlihat jelas di depanku. Apa yang aku lihat itu pun mampu membuat keinginanku timbul. Setelah kejadian yang tak sengaja itu, aku pun jadi sering mencuri kesempatan. Kebiasaan ini membuatku keterusan. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk membuat kamar pengintai yang berbentuk kancing baju. Di rumah ini hanya tinggal aku, ayah, dan mama Sul saja. Akhirnya, suatu hari ayahku berpamitan kepada ibu dan padaku. Ayahku mendapat tugas keluar kota selama seminggu. Hari-hari pertama, pikiran isengku untuk dapat kesempatan agar bisa bersama ibu tiriku itu pun muncul. Terpikirkan aku untuk beli obat yang bisa membuat orang menjadi tertidur saja, ibu tiriku itu, agar dia tertidur dengan pulas sehingga aku bisa bebas melakukan apa yang aku inginkan. Tapi aku tidak tahu tempat belinya di mana dan juga nama obat tersebut. Aku tidak tahu. Sepulang dari kantor, aku pun mencoba mampir ke sebuah apotek. Tapi penjualnya malah bilang kalau harus pakai resep dokter, karena apa yang aku cari itu tidak dijual. Aku sedikit kecewa. Akhirnya aku urungkan niatku itu. Kemudian, aku pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Saat jalan agak sedikit macet, aku melihat ada toko jamu yang menjual jamu khusus pria. Spontan, aku minggir dan menuju ke toko tersebut, dan aku tanya-tanya pada penjualnya. Akhirnya, aku beli. Sampai di rumah, aku jadi bingung bagaimana caranya untuk mendapatkan ibu tiriku setelah makan malam. Kemudian, aku pun memutuskan untuk pergi keluar. Saat itu aku masih terus memikirkan bagaimana caranya untuk melancarkan rencanaku itu pada ibu tiriku. Sampai tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kemudian aku pulang dan langsung masuk kamar. Saat itu, aku lagi asyik nonton film di kamarku. Film kedua pun aku tonton. Saat aku sedang asyik-asyiknya, tiba-tiba pintuku diketuk dari luar, dan terdengar suara ibu tiriku yang memanggilku dengan panik. Aldi, cepat buka pintunya. Karena kaget, aku pun segera membuka pintu kamarku. Aneh, ibu tiriku langsung mengomel saja ketika pintu itu sudah terbuka, dengan wajah pucat dan nada bicara gemetar. Selanjutnya, dia menceritakan kalau di tangga sebelah kamarnya seperti ada suara orang yang sedang berjalan. Segera saja aku tenangkan dia, serta menyuruhnya duduk di kasurku. Aku pun segera melihat ke angkasa. Itu benar ada orang seperti yang diceritakan oleh ibu tiriku. Ternyata, setelah aku cek, hanya seekor kucing yang masuk lewat jemuran lantai 2. Seketika terpikirkan olehku sebuah ide untuk bisa melancarkan semua rencanaku itu. Aku kembali ke kamarku dan mengambil obat yang ada di dalam tasku. Dengan berdalih mencari senter, aku pun berpura-pura kembali untuk mengeceknya lagi. Aku pun mengambil segelas air putih dan aku masukkan obat itu. Kemudian aku bawa dan memberikannya pada ibu tiriku. Nih,
Ibu minum dulu biar gak pucat kayak habis lihat setan. Ada siapa di tangga tadi? Tanyaku. Gak ada siapa-siapa, oke. Mungkin ibu cuma salah dengar saja. Malam ini ibu boleh numpang tidur di sini saja. Ibu takut kalau di kamar sendirian. Tambah ibu tiriku. Bagaikan tersambar petir saja ketika aku mendengar apa yang diucapkan ibu tiriku itu. Ya Tuhan, akhirnya terwujud juga. Jawabku dengan riang. Mata ibu tiriku melihat ke layar HP yang terlihat film dewasa di layar HP-ku. Film yang aku tonton itu kebetulan sedang masuk sesi yang lumayan romantis. Sudah berjalan sekitar 15 menit setelah ibu tiriku meminum habis air gelas yang aku berikan itu. Akan tetapi, aku perhatikan belum juga ada tanda-tanda reaksinya. Dengan sabar, aku terus menunggu, tentunya sambil melihat padanya dengan tak sabar. Sebenarnya, aku ingin segera memeluk ibu tiriku itu. Sepertinya mulai kegerahan, sambil sesekali menyatukan kedua kakinya, mirip orang yang sedang menahan keinginan untuk buang air dan kedinginan. Aku tetap berpura-pura tidak memperhatikannya. Tapi tiba-tiba saja, ibu tiriku itu semakin mendekat padaku dari samping. Aku masih bersikap biasa saja. Walaupun aslinya jantungku sudah mulai tak beraturan. Aldi, bisa bantuin ibu? Bagaikan sedang bermimpi saja. Itu sungguh sulit diungkapkan. Aku hanya berpura-pura tidak tahu, dan ibu tiriku pun sudah dalam keadaan siap. Apakah ibu boleh melihatnya? Ibu janji tidak akan bilang siapa-siapa. Maksud ibu apa? Tanyaku. Ibu pun langsung memegang senja. Tanpa ragu dan malu lagi. Aku pun tahu, ibu tiriku sangat beringas. Aku sampai kalahan dibuatnya. Ibu tiriku meminta kepadaku sampai EMP episode, dan aku hanya mengangguk saja. Jangankan EMP kali 10, aku siap, kataku dalam batin. Akhirnya, aku mendapatkan apa yang aku inginkan itu dari ibu. Berulang kali. Kami merasa benar-benar lelah, kami pun tertidur sampai pagi. Semenjak kejadian malam itu, ternyata ibu tiriku itu keterusan dan aku jadi tahu kalau ternyata ayahku tidak pernah bisa membuatnya senang selama bersama dengannya. Sampai saat ini, kami pun sering mengulanginya. Suatu hari, saat itu aku lagi ada tugas di luar kota. Setelah galau dan jajan di luar yang gak jelas asal-usulnya, aku pun berinisiatif mengajak ibu tiriku, tentu saja tanpa sepengetahuan ayahku. Ibu tiriku itu juga beralasan ada tugas keluar kota beberapa hari pada ayahku. Kami pun janjian di tempat yang telah disepakati. Selanjutnya, kami pun berangkat ke kota tujuan. Selama di perjalanan, kami bagaikan sepasang kekasih yang benar-benar saling mencintai. Bahkan, dengan nekatnya, ibu tiriku itu ketika di jalan yang lumayan sepi melakukan sesuatu yang buatku sampai hilang fokus saat nyetir. Aku pun terkejut. Kami pun istirahat sejenak sambil nonton TV. Tiba-tiba saja, ada WhatsApp masuk. Ternyata Yoga, temanku, menanyakan aku menginap di hotel mana, karena kebetulan dia juga lagi di kota yang sama. Setelah aku kasih tahu, dia pun mengajak ketemuan di lobi hotel. 28 menit setelahnya, kami pun bertemu. Bro, jawabku santai. Wah asik. Boleh ikutan? Sahutnya dengan cengar-cengir. Kasih air juta deh. Gimana bro? Desaknya. Gimana ya? Tapi kamu tetap seperti kemarin ya. Jangan langsung masuk kamar. Jawabku. Siap, bro. Teman yang paling oke, sahutnya. Di kamar, ternyata ibu tiriku lagi mandi. 15 menit kemudian, ibu tiriku keluar dari kamar mandi, kemudian terdengar suara pintu diketuk dari luar. Setelah itu, aku buka pintu dan temanku pun aku persilakan masuk. Ma, ini temanku namanya Yoga. Dia juga bertugas di kota ini. Ucapku menenangkan kepanikan ibu tiriku seketika itu. Setelah mendengar penjelasanku,
Akhirnya ibu tiriku pun menyambutnya dengan senang. Malam itu, kami berempat mendapatkan pengalaman yang sangat menyenangkan. Begitulah kisahku ini, yang semua itu berawal dari melihat sepintas keindahan dari ibu tiriku yang ternyata semuanya berkembang sedemikian rupa. Sungguh tidak aku kira sebelumnya bakal seperti itu. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di cerita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel cerita ini agar tidak tertinggal cerita selanjutnya yang dar dan diberi kelancaran rezeki. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari kisah Ranjang. Dan pastinya Anda akan selalu mendapatkan update cerita seru.